Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kuliah praktikum eksperimen fisika inti. Dalam kuliah ini, topik percobaan yang akan dilakukan adalah mencakup spektroskopi alfa, beta, gamma, sinar X, dan Geiger-Müller. Ini masih dalam kondisi pandemik. Saya menggunakan masker untuk memenuhi prosedur protokol kesehatan COVID-19. Pada eksperimen fisika inti untuk spektroskopi alfa, beta, gamma, dan sinar X, semuanya menggunakan prinsip deteksi yang sama. Bisa dilihat di sini, semuanya sudah kompak ya. Yang membedakan nanti itu hanyalah penggunaan detektor dan sumber radioaktif yang digunakan. Nah, kali ini kita akan coba memberikan tutorial percobaan praktikum spektroskopi beta. Namun nanti secara keseluruhan prinsip metode deteksi akan sama untuk percobaan spektroskopi alfa, gamma, dan sinar X. Dalam peluruhan radioaktif, kita mengenal ada 3 tipe peluruhan. Ketika inti atom menjadi tidak stabil, yaitu kondisi ketika jumlah proton dan neutron tidak sama, maka kita akan mendapatkan yang pertama adalah peluruhan radiasi alfa. Dalam hal ini, yang dipancarkan dari inti adalah partikel alfa yang memiliki 2 proton dan 2 neutron, agar supaya inti yang tidak stabil itu menjadi stabil. Kemudian, radiasi yang kedua adalah berbentuk radiasi beta. Yang ini merupakan tidak lain adalah seperti elektron yang memiliki energi tinggi ya. Dipancarkan radiasi beta agar inti atom menjadi stabil. Nah, jenis yang ketiga adalah pemancaran radiasi gelombang elektromagnetik berenergi tinggi atau foton berenergi tinggi yang dinamakan dengan radiasi gamma. Ini juga sama, dipancarkan agar energi yang tidak stabil inti atom yang tidak stabil tadi menjadi inti yang lebih stabil. Nah, yang akan kita lihat di sini adalah peluruhan gamma, karena peluruhan gamma ini yang terkait dengan spektrum sinar X diskrit. Jadi peluruhan gamma itu ketika inti tidak stabil disertai dengan pemancaran elektron yang berasal dari elektron orbit yang dihantam oleh sinar gamma. Elektron yang dilepaskan dari elektron orbit ini dinamakan elektron konversi. Jadi elektron orbit itu adalah elektron yang berada di sekitar inti atom, berada di kulit-kulit ke K, L, M, dan N dalam notasi fisika atom yang lama ya. Nah, dari kelestarian energi pada proses ini akan diperoleh tenaga dari foton gamma yang datang itu sama dengan energi ikat dari elektron orbit, yaitu energi yang dibutuhkan untuk membuat si elektron untuk berada di kulit-kulit ke K, L, M, dan N, dan seterusnya ya. Ditambah dengan energi kinetik dari elektron yang dipancar yang keluar dari elektron orbitnya tersebut ya. Nah, peristiwa ini dinamakan sebagai efek fotoelektrik dalam. Jadi kita punya inti yang tidak stabil, kemudian jika inti tersebut memancarkan radiasi foton gamma, karena dia mempunyai energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan energi ikat elektron di kulit ke K, kemungkinan dia akan menghantam elektron di kulit K ini, sehingga elektron yang berada di kulit K akan terlempar. Nah, ini tadi dinamakan dengan elektron konversi ya. Ini semua adalah elektron orbit. Nah, ini terjadi kekosongan. Supaya stabil, harus ada elektron yang berada di tingkat tenaga yang lebih tinggi itu mengisi di yang kosong ini. Nah, karena energinya lebih tinggi, maka menurut hukum kelestarian tenaga, dia akan memancarkan energi, melepaskan energi dalam bentuk radiasi sinar X. Kenapa sinar X? Karena panjang gelombang energi yang dipancarkan itu berada di spektrum sinar X. Ya. Nah, demikian juga di sini akan terjadi kelowongan ya. Lowong supaya stabil nanti ada elektron yang lebih tinggi lagi di sini akan mengisi ke tingkat energi yang lowong. Karena energinya lebih tinggi, ini energinya lebih rendah sehingga ada energi yang dipancarkan dalam bentuk sinar X juga ya.
Nah, ini lebih lengkapnya lagi bisa dirangkum sinar X diskrit karena transisi elektron dari tingkat tenaga yang lebih tinggi ke tingkat tenaga yang lebih rendah. Jadi tadi kasusnya misalkan yang lowong itu tadi adalah elektron di kulit K. Kenapa bisa lowong? Karena ada efek fotolistik dalam ya. Foton dari sinar gamma menghantam elektron yang tinggal di sini. Elektronnya bisa terlepas karena energinya lebih besar pada energi ikat si elektron. Akibatnya terjadi lowong, terjadi transisi dari elektron di kulit L yang lebih tinggi ke kulit K ya. Radiasi ini dinamakan radiasi sinar X diskrit K alfa. Nah, ada juga kemungkinan elektron yang berada di kulit M itu akan transisi ke kulit K ya. Nah, jika ini yang terjadi, maka ini akan memancarkan radiasi sinar X diskrit K beta. Demikian juga ada kemungkinan elektron yang tinggal di kulit N itu bisa pindah ke elektron yang tinggal di kulit K ya. Nah, jika ini yang terjadi, kita dapatkan sinar X diskrit K gamma. Nah, tadi karena di sini ada yang kosong, oleh karena si elektronnya pindah transisi ke kulit K, maka ada yang lowong di kulit L. Agar supaya stabil, nanti agar transisi elektron yang berada di kulit ke M ke kulit L. Nah, jika ini yang terjadi, maka kita dapatkan sinar X diskrit L alpha ya. Demikian juga di sini kemungkinan ada transisi elektron yang tinggal dari kulit N ke kulit L. Jika ini terjadi, maka kita dapatkan sinar X diskrit L beta. Dan seterusnya ya. Jadi kita dapatkan deret sinar X diskrit K, L, dan M. Nah, ini notasi K itu menyatakan kulit elektron yang lowong. Tadi karena ada efek fotolistik dalam ya. Alpha, beta, gamma itu menyatakan urutan terjadinya transisi ya. Jadi ini L berarti yang lowong adalah kulit L, M ini yang lowong adalah kulit M. Nah, energi ikat untuk masing-masing orbit atau kulit itu diberikan oleh persamaan ini, modifikasi dari persamaan Bohr ya. Yaitu minus RHC Z minus sigma dikuadratkan dibagi N kuadrat. Dengan R itulah ketepatan Rydberg, H itu ketepatan Planck, C ketepatan cahaya, N itulah bilangan kuantum utama. Jadi untuk kulit K itu nilai N-nya 1, kulit L nilainya 2, dan seterusnya. Sigma itu tampang lintang transisi, Z adalah bilangan nomor massa dari atomnya ya. Sehingga kita bisa menghitung kalau masing-masing energi dari tingkat energi di tingkat kulit ini bisa kita hitung. Radiasi sinar X-nya bisa kita hitung juga ya, karena kita tinggal mengurangkan ya. Jadi misalkan transisi ke alfa kita kurangkan energi ikat di kulit L dengan di kulit K ya, dengan menggunakan persamaan seperti ini. Nah, ini adalah tipikal spektrum sinar X diskrit. Ya, jadi diskrit, kenapa diskrit? Karena bentuknya tertentu untuk satu tingkat tenaga, itu akan menghasilkan nilai tertentu. Jadi harusnya ini lebih tajam lagi ya. Tapi ini karena ada resolusi dari detektor, dia akan melebar ya. Semakin baik resolusi dari detektor, kita akan dapatkan puncak-puncak diskritnya semakin tajam. Ya. Jadi kita lihat di sini, ekspektasinya kita akan mendapatkan K alpha, K beta, K gamma ya. Kemudian K alpha, L beta, L gamma. Jadi kita lihat dari nilai energi, K alpha itu jauh lebih kecil daripada K beta, jauh lebih kecil daripada K gamma ya. Posisi energinya itu bisa kita pahami dari nilai selisih tingkat tenaga ini ya. Kalau kita lihat energi K alpha itu lebih kecil daripada energi K beta, energi K gamma ya. Namun kalau kita lihat intensitasnya itu yang paling besar adalah K alpha dibandingkan dari sinar X diskrit yang lainnya. Kenapa demikian? Karena ini adalah menyatakan kebolehjadian ini ya. Jadi kebolehjadian terjadinya transisi dari kulit L ke kulit K itu lebih besar dibandingkan transisi dari kulit yang lain ya. Kenapa bisa demikian? Karena kulit K itu kan yang paling dekat dari inti ya. Tingkat tenaga ground state yang paling dekat paling inti. Jadi kemungkinan lowong itu yang paling besar ya. Nah, transisi dari L ke K itu juga paling mungkin. Kenapa nih? Karena energinya lebih kecil ya. Sehingga nanti bisa kita lihat K alpha itu probabilitasnya paling besar. Berikut ini adalah setup pengukuran eksperimen
peluruhan beta, nanti juga sama untuk yang eksperimen peluruhan alfa, gamma, dan sinar X. Jadi yang terlihat di sini adalah setup sudah kompak. Yang pertama kita lihat di bagian sini, ini adalah ada detektor ya, di dalam situ ya. Jadi ada detektor di dalam. Nah kita lihat di sini ada sumber radioaktif yang mau kita ukur, yaitu cesium-137. Ini sumber dan detektor kita tutup dengan timbal ya, agar mengurangi radiasi radioaktif yang keluar. Nah selain detektor scintillator, eksperimen lain menggunakan, atau di beta itu menggunakan detektor semikonduktor ya. Biasanya untuk menyimpan sampelnya agak khusus ya, seperti ini. Ini adalah sungkup. Nanti ini dihubungkan ke pompa vakum sehingga di dalam ruangannya itu cukup hampa ya, karena untuk menghindari sumbangan dari atom-atom yang lain ya. Nah, kalau kita lihat di dalamnya ini, nanti akan kita lihat di sini. Ini adalah tempat kita menaruh sampel radioaktif. Yang di sini ini adalah detektor semikonduktor ya. Jadi ini untuk masalah detektor ya. Di awal ada detektor. Kemudian detektornya terhubung dengan tegangan tinggi ya. Tegangan tinggi diatur oleh panel ini ya. Panel tegangan tinggi. Kemudian dari detektor nanti masuk ke preamplifier. Jadi penguat awal itu ada di dalam sini, dalam detektor ini. Di sini juga ada di sini penguat awal. Kemudian setelah itu dari penguat awal masuk ke amplifier ya, masuk dari belakang. Kemudian luarannya nanti dipecah dua, yang satu dihubungkan ke osiloskop. Di sini nanti kita akan melihat bagaimana profil luaran dari sinyal radioaktif yang diubah menjadi pulsa tegangan ya. Jadi nanti akan kita lihat ini adalah pulsa tegangan yang tingginya itu terkait dengan kuat atau lemahnya aktivitas peluruhan dari sampel radioaktif. Dalam hal ini misalkan peluruhan beta ya. Jadi seberapa kuat aktivitasnya itu ditentukan oleh tinggi rendahnya pulsa tegangan. Nah, luarannya lagi dari amplifier itu menuju ke single channel analyzer ya. Jadi single channel analyzer di sini fungsinya itu adalah untuk menyeleksi tegangan yang muncul di layar ini ya, di layar osiloskop. Jadi radiasi yang muncul dari sumber radioaktif itu dia muncul macam-macam kekuatannya ya. Jadi di sini kita ada banyak, jadi yang tingginya 3 volt, 4 volt, kemudian 2 volt, 1,5, 1,1, 0,5, ini jadi satu ya. Sehingga untuk nanti eksperimen kita membutuhkan data cata intensitas sebagai fungsi dari tenaga peluruhan ya, misalkan tenaga peluruhan beta. Nah, karena tenaga peluruhan berbanding lurus dengan tegangan ini, makanya kita harus memilih ya. Jadi misalkan kita butuh dari 0 sampai 4 volt dalam interval 0,1 volt. Nah, itu kita memerlukan instrumen yang namanya single channel analyzer ya. Jadi dia akan menyeleksi sinyal tegangan ini yang sesuai dengan batas tegangan atas dan tegangan bawah atau upper level dan lower level yang telah kita tentukan. Jadi seandainya kita ingin mendeteksi pusat tegangan yang tingginya 3 volt, maka nanti kita set di SCA itu penyaringnya, batas bawahnya misalkan 2,9, batas atasnya adalah 3,0 volt ya. Jadi tergantung dari selisih antara batas atas dan batas bawah yang namanya juga window ya. Nah, kemudian setelah dari SCA ini diarahkan ke counter ya. Jadi setelah diseleksi, nanti kita lihat seperti ini ya. Misalkan ini yang paling cerah atau paling yang sinyal warnanya paling terang ini.
itu misalkan sinyalnya tingginya sekitar 3,5 volt ya. Jadi semakin terang itu artinya semakin banyak pulsa tegangan dengan tinggi tegangan 3,5 volt ya. Jumlahnya misalkan kalau dilihat di sini mungkin di atas ribuan ya. Nah itu nanti bagaimana cara mencacahnya, yaitu nanti yang sudah diseleksi tadi dipilih menggunakan counter ya. Jadi sini counter, kita lihat di sini. Jadi yang akan kita cacah itu detektornya dari sini berapa jumlah aktivitas persatuan waktu ya. Jadi kita harus set dulu persatuan waktunya, di sini sudah di set setiap 10 detik ya. Jadi setiap 10 detik. Jadi misalkan tadi kita sudah pilih sinyal yang tingginya 3,5 volt, itu dipilih di sini ya. Jadi ini ada dua, upper level dan lower level. Yang upper level juga merangkap sebagai window ya, selisih antara upper level dan lower level. Sehingga nanti kalau misalkan kita mau menyeleksi 3,5, ini kita pasang skalanya ini ke 3,5 ya. Nah, kemudian kita ingin tahu berapa cacah dari aktivitas radioaktif itu untuk tegangan 3,5 volt ya. Jadi kita set interval waktunya setiap 10 detik ini ya. Kemudian kita lihat, kita pilih displaynya, ini ada display. Kalau kita pilih counter, nanti ini adalah masuk counter ya. Kalau kita pilih timer di sini, ini adalah timernya ya. Kita pilih counter, kemudian kita mulai untuk meng-count di sini. Nah, kita lihat itu, dia akan mendeteksi selama 10 detik ya. 10 detiknya dari mana kita set? Dari sini ya. Jadi ini ada settingannya itu 1 M kali 10 pangkat N ya. Jadi M-nya 1, N-nya itu adalah 2. Jadi nilainya adalah sekitar 10 detik ya. Kalau misalkan kita mau ke menit, ini tinggal ubah yang ini ke menit ya. Kemudian di dalam detektor itu terhubung dengan tabung pelipat elektron ya, atau photomultiplier tube ya. Jadi itu fungsinya dia mengubah sinyal radiasi yang datang itu ke dalam bentuk sinyal listrik ya. Nah, prinsipnya itu adalah kalau dia sintilator, tergantung dari bahan sintilatornya ya. Kalau untuk beta itu antrasin adalah organik. Jadi intinya adalah karena interaksi antara radiasi beta dengan material organik antrasin, yang kita inginkan adalah outputnya adalah dalam bentuk foton dengan energi yang lebih rendah dari energi beta ya. Sehingga di antrasinnya itu didesain, jadi di engineering khusus, dia bisa menghasilkan pendaran yang selalu berkelap-kelip ya. Jadi ketika kita dikenakan sinar beta, nanti elektron yang ada di tingkat ground state dari molekul antrasin itu akan tereksitasi, kemudian dia akan kembali ke keadaan ground state, tapi melalui pita-pita tertentu. Nanti selisih di dalam pitanya itu memberikan energi dalam range cahaya tampak ya, cahaya tampak, sehingga hasilnya interaksi antara beta dengan antrasin adalah foton dengan energi yang lebih rendah, yaitu energi yang berada dalam cahaya tampak. Nah, cahaya ini masuk nanti kemudian digunakan menghantam plat fotokatoda ya di dalam tabung multiplier itu. Nanti ada efek fotolistrik yang terjadi. Kalau energi dari foton yang datang tadi, fotonnya terjadi karena proses sebelumnya itu lebih besar daripada fungsi kerja logam dari logam fotokatoda di situ, maka akan ada elektron yang keluar. Nah, elektron yang keluar itulah yang nanti diperbanyak oleh tabung pelipat elektron ya. Dengan di dalamnya itu akan dipasang dinoda ya, tegangan bertingkat, sehingga di akhirnya nanti kita dapatkan jumlah elektron yang cukup sehingga akan menghasilkan arus listrik ya. Berikut ini adalah diagram blok pengukuran. Jadi kita punya sumber radioaktif di sini.
Kemudian ini adalah sistem detektornya ya, yang terdiri dari scintillator berbasiskan semikonduktor NaI yang diaktifasi dengan talium ya. Kemudian di sini ada logam fotokatoda, kemudian ada tabung pelipat elektron yang dihubungkan dengan sumber tegangan tinggi. Kemudian nanti hubungan ampere M, linear amplifier. Dan untuk melihat sinyal kita lihat di scope. Kemudian untuk memilih sinyal tadi, sinyal yang dihasilkan adalah dalam bentuk tegangan ya. Kemudian pulsa tegangan maksudnya ya, karena pulsa tegangan yang banyak kita harus menyeleksi dengan menggunakan single channel analyzer. Nanti akan dijelaskan masing-masing fungsinya ini ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana prinsip kerja detektor scintillator inorganic NaITL, sodium iodin yang diaktifasi menggunakan talium ya. Ini jenis scintillator inorganik. Dasar kerjanya itu berdasarkan proses deeksitasi yang akan menghasilkan peristiwa kerlipan ya. Jadi ada menghasilkan emisi cahaya yang terjadi secara ada jedanya ya, sehingga namanya adalah scintillate. Jadi kerlipan. Nah, basisnya adalah bahan semikonduktor ya, yaitu NaI. Jadi kalau kita lihat di diagram pita atau Venn diagramnya ini untuk semikonduktor murni, itu nanti kita punya namanya pita valensi dan pita konduksi ya, dipisahkan oleh energi gap. Ini adalah tenaga Fermi-nya ya. Nah, ini karena dia energi gapnya cukup tinggi, ini tidak akan mungkin elektron untuk terjadi transport itu akan sulit ya. Dibutuhkan energi tertentu untuk mengeksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi ya. Nah, agar ini menjadi lebih mudah, maka akan diberi impuritas, ketidakmurnian ya, yaitu bisa kita tambah level tenaga donor ya, yaitu menambah muatan elektron sehingga pita tenaganya menjadi lebih kecil ini ya. Nah, ini energi yang dibutuhkan untuk pindah itu menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena energi gapnya menjadi lebih kecil. Nah, cara kedua untuk mengecilkan energi gap itu dengan menurunkan level tenaga hole-nya ini ya, kekosongan pita konduksinya ini, yaitu dengan menambah pita akseptor ya, ini tambahkan. Nah, ini kalau tipe ini namanya kan tipe P, jadi ini ada hole ya, ini akan mengecilkan nilai energi gap. Untuk detektor scintillator inorganik sodium iodin talium, bahan dasarnya adalah semikonduktor sodium iodin atau NaI yang memiliki band gap sebesar 4 elektron volt atau sekitar 320 nanometer. Jadi pita valensi yang ini penuh isinya dengan pita konduksi terpisah oleh energi gap sebesar 4 elektron volt. Nah, agar ini bisa bekerja dengan efektif, maka semikonduktor ini diaktifasi dengan bahan talium. Ya, hasil akhirnya nanti kita dapatkan tingkat tenaga impuritas seperti ini ya. Nah, ketika terjadi ada radiasi sinar X, karena dia bersifat pengion ya, sehingga nanti elektron yang berada di pita valensi itu akan tereksitasi ke pita konduksi ya. Di atas ini, kemudian nanti dia akan turun ke tingkat tenaga aktivator ini. Jadi inilah tingkat tenaga yang disumbang oleh talium. Nah, transisi dari pita konduksi punya NaI itu tidak menghasilkan elektron, menghasilkan foton ya. Kenapa? Karena ini sama-sama di tingkat tenaga tereksitasi ya. Nah, kemudian dari tingkat aktivasi ini dia akan turun ke keadaan ground state-nya TL ya. Nah, ini energinya ini yang dipancarkan adalah sekitar 3,2 elektron volt. Nah, kenapa ini bisa memancarkan foton? Karena ini adalah keadaan ground state dari aktivator ya. Nah, ini juga akan elektron yang sudah berada di ground state ini akan menuju ke ground state-nya NaI. Namun ini tidak akan memancarkan foton meskipun energinya lebih tinggi ya. Kenapa? Karena ini sama-sama keadaan ground state ya. Nah, energi yang dipancarkan itu berada di panjang gelombang 410 nanometer, yaitu cahaya biru ya. Jadi kita punya sinar X tidak kelihatan berinteraksi dengan material NaITL ya. Kemudian terjadi proses eksitasi, deeksitasi, dan itu terus menerus ya. Itu namanya akan terjadi peristiwa scintillate ya. Jadi dia berkelip.
Nah, ini diagram lengkap dari sistem detektor yang menggunakan detektor scintillator NITL, kemudian yang dihubungkan dengan fotokatoda ya, kemudian dihubungkan dengan photomultiplier tube atau tabung pelipat elektron. Jadi di sini tadi ada NITL ya. Kemudian di sini sebelumnya dilapisi penyerap beta ya. Kenapa? Kita tidak tahu kalau sumber radioaktivitasnya itu yang menghasilkan beta ya, sehingga yang kita inginkan hanya radiasi gamma ya. Nah, ketika masuk ke sini, tadi ada proses pendeteksian menggunakan detektor scintillator ya, ada proses kerlipan yang dihasilkan oleh foton dengan panjang gelombang di biru ya, mendekati ultraviolet. Nah, di situ nanti akan mengenai logam fotokatoda ya. Kita tahu kalau foton cahaya berinteraksi dengan logam akan menghasilkan efek fotolistrik ya, yang bergantung dari energi foton yang datang itu harus lebih besar daripada fungsi usaha dari logam fotokatoda di sini. Jadi ada foton biru berinteraksi dengan fotokatoda, dan itu akan menghasilkan elektron ya. Elektronnya ini masih kecil sehingga perlu diperbanyak. Di dalam fotomultipliernya akan terdapat yang namanya dinoda ya. Jadi dihubungkan dengan tegangan bertingkat, tujuannya adalah untuk memperbanyak jumlah elektron. Nah, sehingga nanti kalau sudah cukup, nanti akan dikeluarkan dalam bentuk pulsa tegangan ya, V. Nah, inilah perbandingan detektor ya, antara scintillator NITL dengan semikonduktor silikon ya. Kita lihat memang dari segi resolusi, detektor semikonduktor silikon itu lebih baik ya. Kenapa bisa demikian? Karena dari proses emisinya tadi ya, emisi fotonnya itu kita tahu bahwa silikon itu yang, kalau kita dapatkan silikon yang murni ya, maksudnya ini adalah berdasarkan PN junction ya, kuantum efisiensinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan efisiensi kuantum dari scintillator NITL. Nah, berikut ini adalah sekilas mengenai bagaimana kita menyeleksi pusat tegangan yang keluar tadi ya, sehingga kita bisa mencacah sinyal berdasarkan tegangan tertentu ya. Jadi kita lihat bahwa yang kita inginkan itu adalah cacah sebagai fungsi energi. Nah, pada kenyataannya yang keluar adalah tegangan ya, sehingga kita nanti bekerja dengan tegangan. Nah, karena sinyal yang keluar itu mempunyai tegangan yang berbeda-beda ya, jadi tingginya pulsa ini ya, tingginya pulsa itu bergantung dari kuatnya aktivitas sinar X yang dihasilkan ya. Nah, sehingga nanti perlu diseleksi sinyal dengan tegangan tertentu itu mempunyai cacahnya berapa ya. Nah, itu dengan cara menggunakan single channel analyzer, atau dengan kata lain pulse height analyzer, jadi analyzer untuk melihat tinggi pulsa ya. Jadi dalam SCA dia akan menghasilkan tegangan konstan ya, yaitu tegangan atas upper level dengan tegangan bawah lower level. Nah, selisihnya dinamakan dengan window ya. Nah, sinyal tegangan pulsa tadi yang keluar, pulsa tegangan yang keluar dari amplifier ya, itu kalau dia berada, puncaknya itu berada di dalam window, maka itu akan diseleksi ya. Jadi misalkan dilihat di sini ada tiga buah sinyal ya. Jadi sinyal pertama ini tidak akan diseleksi kalau misalkan kita men-set upper level dan lower levelnya seperti ini ya. Jadi yang akan diseleksi itulah pusat sinyal tegangan yang memiliki tinggi pulsa antara 2 dan 2,2 volt ya. Intinya adalah puncak tegangannya harus berada di dalam Windows. Nah, kalau kondisinya seperti ini nanti akan diubah menjadi sinyal kotak ya. Nah, nanti ini akan dilanjutkan ke counter yang dia akan dibaca sebagai cacah. Ini ya. Dibaca sebagai cacah. Berikut ini adalah prosedur pengambilan data untuk percobaan spektroskopi peluruhan beta. Jadi pastikan sampel cesium 137 sudah dimasukkan ke dalam
sungkup sampel di situ ya. Maaf, sungkup detektor. Tadi sudah dilihatkan di awal. Kemudian pastikan semua elektronik sudah terhubung dengan benar. Kemudian kita cek data awal, yaitu pulsa tegangan ya. Jadi kalau sudah benar, itu nanti akan kita lihat luaran. Ini dari amplifier ya, luaran banyak pulsa tegangan dengan nilai tegangan yang berbeda-beda ya. Nah, yang kita inginkan adalah data N sebagai fungsi energi ya. Jadi N itu adalah cacah aktivitas radioaktif persatuan waktu sebagai fungsi dari tenaga atau energi. Nah, karena yang terukur di sini yang langsung adalah tegangan, dan tegangan itu kita tahu dia berbanding lurus dengan energi ya. Jadi E itu berbanding lurus dengan tegangan. Maka nanti yang kita dapatkan data aslinya itu adalah N sebagai fungsi tegangan. Ya, maksimum tegangannya bisa kita lihat di sini nanti, tergantung kita setupnya di sini. Kalau misalkan 5 volt, berarti di amplifier maksimum 5 volt, berarti nanti dari 0 sampai 5 volt. Kalau kita set maksimum 4 volt, berarti nanti 0 sampai 4 volt ya. Nah, interval tegangan yang kita buat itu bisa kita sesuaikan ya. Semakin kecil intervalnya semakin baik. Cuma nanti konsekuensinya eksperimennya akan lama ya. Nah, di sini kita lakukan interval yang kita pilih tegangannya adalah 0,1 volt. Nah, bagaimana kita men-setting nilai interval tegangan? Nah, nilai interval tegangan itu nanti sama dengan nilai Windows ya. Nilai Windows tadi adalah selisih antara tegangan atas atau upper level dari single channel analyzer dengan tegangan bawah atau lower level dari single channel analyzer ya. Jadi yang ini adalah lower level, yang ini adalah upper level. Nah, upper level di sini dalam elektronik di sini itu bisa diset juga sebagai Windows. Dengan kata lain, ini nanti bisa kita jadikan sebagai faktor untuk menyeleksi sinyal yang masuk ya. Semakin kecil Windows yang kita pilih nilainya, maka semakin baik ya. Nah, ini dari alat ini mungkin yang terbaik adalah sekitar 0,1 volt ya. Jadi ini kita lihat skalanya 0, kemudian non-minusnya di 1 itu ya, di 0,1. Nah, kita lihat 0,1 berarti kita men-set up sekarang lower levelnya itu 0,1 volt. Upper level itu kita buat 0,1. Berarti upper levelnya sekitar 0,2 volt ya. Upper level di sini dalam hal ini bukan sebagai upper level tapi sebagai window ya. Jadi upper levelnya itu adalah 0,1 ditambahkan windownya 0,1 jadi 0,2 ya, 0,2 volt. Nah, sekarang coba kita lihat berapa cacahnya dari aktivitas radioaktivitasnya ini dengan tegangan sebesar 0,1 volt ya. Jadi kita nyalakan di sini adalah count ya. Muncul angka ya, tetap mencacah dia. Nah, berhenti itu karena selama 10 detik ya, nilainya sekitar 87.000 ya. Dicatat ya, jadi untuk tegangan 0,1 kita dapatkan N sebesar 87.000 ya. N per 10 detik tadi ya, sekitar 87.000. Nah, ini dia otomatis akan ngulang ya. Kalau memang mendapatkan statistik yang baik bisa dibuat 3 kali pengukuran ya. Seperti itu. Oke, kita stop saja ini. Kemudian selanjutnya kita memvariasikan nilai tegangannya ya. Jadi tadi kita mulai 0,1, kita intervalnya tadi kita buat 0,1, berarti berikutnya kita buat 0,2 ya. Jadi kita bermain di lower level ini, kita menggeser lower levelnya ke atas sejauh 0,1 ya. Kita pasang 0,2 situ ya. Oke. Kenapa 0,2? Karena kita menginginkan interval datanya adalah 0,1 ya. Seperti itu. Kemudian ini kita buat reset, jadikan 0 dulu. Kemudian kita mulai menghitung lagi ya.
Ya, kita dapatkan 85.000 ya untuk tegangan 0,2 volt. Ya. Kita coba lagi sekali lagi. Nilainya adalah sekitar 85.000 ya. Jadi sudah rata-ratanya bisa kita hitung ya. Ini kita stop. Kemudian kita reset lagi ya. Kemudian kita ubah tegangannya lagi ya. Misalkan ke 0,3. 0,3 volt. Kemudian kita hitung cacahnya, count. Nah, kita dapatkan 84.000 ya. Kita stop. Kita reset. Kemudian kita tambahkan ke 0,4 ya. Kemudian kita hitung cacahnya. Kita dapatkan 82.000 ya. Kita stop. Kemudian 0,5 kita reset. Kemudian di count ya. Ya, kita dapatkan 80.000 dan seterusnya ya, sampai ke 4 volt misalnya tadi ya. Untuk setiap interval 0,1 volt. Pada percobaan kali ini, tujuannya kita akan menghitung berapa tenaga dari sinar X diskrit dari beberapa sumber radioaktif. Nah, kita lihat tadi bahwa data yang kita peroleh itu adalah dalam bentuk cacah sebagai fungsi dari pusat tegangan ya, yang sudah diseleksi menggunakan SCA. Jadi kita misalkan nanti datanya itu kita amati ada puncak diskrit seperti itu ya. K alfa, tadi kita lihat urutannya adalah K alfa, K beta, K gamma ya. Dan nanti ada puncaknya berapa nilainya di sini, misalkan dia bernilai sekitar 3 volt misalkan ya. Di sini misalkan 3,5 misalkan, ini adalah 3,4 volt ya. Maaf, ini misalkan 4 volt ya. Nah, ini kita harus melakukan kalibrasi ya. Karena yang kita inginkan itu adalah data dalam bentuk cacah sebagai fungsi dari energi tenaga ya, ini kilo elektron volt. Sehingga nanti kita harus membandingkan, menera dengan data referensi yang ada dari data referensi. Jadi misalkan untuk atom cesium 137, misalkan kita lihat nanti di dari data referensi puncak K alfanya ini itu berada di berapa, misalkan katakanlah X kilo elektron volt ya. Sehingga nanti kita lihat ada kesebandingan antara energi dengan tenaga ya, ada faktor kesebandingan di situ. Sehingga nanti kita mendapatkan faktor kesebandingan itu adalah nilai E dibagi dengan tegangan. Tadi nilai X dibagi dengan 3 volt. Nah, nilai K ini akan kita gunakan selanjutnya untuk merubah semua data yang untuk sumbu tegangan itu menjadi sumbu energi dikalikan dengan faktor K. Nah, itu untuk kalibrasi. Kemudian selanjutnya kita mencari resolusi dari alat atau detektor, yaitu dengan mengukur full width at half maximum atau tinggi puncak lebar ketika tinggi puncak itu setengah ya. Jadi kalau misalkan ini tadi puncak K alfa kita ambil ya. Kemudian kita tentukan puncaknya di sini ya. Kemudian kita hitung berapa tingginya ya. Cacahnya ini berarti ya. Ini ada N. Nah, ini tentu nanti ada dikurangi dengan data background ya. Nah, kemudian tinggi ini kita bagi dua ya, setengah tinggi. Kemudian kita ukur lebarnya ini, lebar ketiga setengah tinggi, itu namanya FVHM. Nah, nilai resolusi adalah nilai FVHM atau delta ini dibagi dengan nilai E-nya ini dikalikan 100%. Kira-kira seperti itu ya.
Nah, setelah kita dapatkan nilai itu, nilai resolusi dan nilai faktor kalibrasi, kita bisa menghitung tenaga atau energi dari sinar X diskrit, yaitu puncak K alfa, K beta, K gamma. Kalau misalkan terlihat L alfa, L beta, L gamma, itu baik nanti ya untuk sumber radioaktif yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.